Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang 8 kebiasaan tidur siang yang buruk malah bikin otak lemot ya. Jadi sobat sekalian, jadi kebiasaan yang satu ini yaitu tidur itu jangan disepelekan karena mempunyai manfaat, salah satunya untuk mengembalikan ya sel-sel ya supaya tidak cepat rusak, termasuk juga tidak cepat pikun gitu ya. Nah, ini juga memberikan efek segar ketika kita sudah seharian bekerja ataupun beraktivitas ya. Tetapi tidur juga mempunyai efek yang buruk ya, yang kita akan bahas kali ini. Baik, sebelumnya ya, bagi Anda sobat sekalian yang ingin mencoba produk herbal dari Dielgo ya, toko online kami Dielgo di Tokopedia Shopee. Di sini ada madu hutan ya, bagaimana apa saja manfaatnya sudah dibahas di video sebelumnya dengan manfaat yang luar biasa dari madu hutan. Salah satunya sebagai antioksidan dan untuk kesehatan tubuh ya. Dan ini berbeda dengan madu biasa ya. Misalnya dari warnanya yang coklat kehitaman itu mengandung mineral, vitamin yang juga hal-hal senyawa yang sangat dibutuhkan oleh tubuh ya. Ini contohnya ada madu hutan Sumbawa, madu hutan Kalimantan, dan variannya juga banyak sekali gitu ya. Silakan yang langsung mencoba, langsung klik beli saja di kolom deskripsi. Baik sobat sekalian, jadi 8 kebiasaan tidur siang itu yang malah buruk, malah bikin otak lemot ya. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Kita baca dulu dan kita ulas ya. Salah satu Jakarta CNN Indonesia, salah satu cara terbaik untuk mengembalikan energi dan konsentrasi adalah tidur siang. Namun ada beberapa kebiasaan tidur siang yang buruk dan justru harus dihindari sebab Anda malah tidak akan mendapatkan manfaat ya. Tidur siang atau power nap ya. Power nap itu akan memberikan dampak positif terhadap area kognitif termasuk memori, atensi, serta kinerja motorik. Untuk memperoleh aneka manfaat ini ya, tidur siang ini harus benar-benar terencana dan dilakukan dengan tepat. Dan kebiasaan tidur siang tertentu justru memberikan dampak sebaliknya ya. Tubuh akan lemas dan kemampuan kognitif itu terganggu. Untuk itu Anda disarankan untuk menghindari kebiasaan tidur siang berikut ya. Yang pertama adalah terlalu dekat dengan jam tidur malam. Waktu tidur siang yang terlalu berdekatan akan memangkas jam tidur malam ya. Padahal mengutip Livestrong, tidur malam adalah bagian penting dalam pemulihan tubuh. Sebagai akibat, Anda bisa lebih sulit untuk tidur. Durasi tidur malam hari juga jadi lebih singkat. Jadi memang tidak disarankan untuk begadang ya. Secepatnya kita tidur supaya kita mengawali besok hari itu dengan fresh gitu ya. Yang kedua adalah tidur terlalu lama atau kurang. Nah, tidur siang sebaliknya tidak lebih lama dari 20 sampai 30 menit. Ahli tidur dari University of Washington Vises K. Kapur mengatakan tidur lebih dari itu memungkinkan Anda masuk ke tahap tidur nyenyak ya. Tidur nyenyak di siang hari yang notabene durasinya lebih singkat daripada tidur malam akan membuat Anda merasa pusing saat terbangun. Kondisi linglung dan mudah tersinggung setelah bangun tidur siang disebut inersia tidur. Tak hanya disorientasi sementara, Anda juga akan mengalami penurunan kinerja kognitif seperti memori jangka pendek lebih buruk, sulit bekerja, sulit belajar, dan reaksi lambat. Nah itu ya. Yang ketiga adalah tidur kapanpun. Ya, ini kembali lagi judulnya yaitu 8 kebiasaan tidur siang yang buruk, malah bikin otak lemot ya. Yang ketiga ya, tidur kapanpun ya. Seperti halnya jadwal tidur malam yang teratur, Anda juga perlu mengatur jadwal tidur siang dengan rutin. Tidur siang sesuai jadwal memungkinkan otak untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk tidur. Jika Anda mencoba untuk tidur siang secara acak sepanjang hari tanpa jadwal konsisten, tubuh tidak akan benar-benar mengerti kalau ini waktunya tidur ya, kata ahli saraf kognitif dari University of California, Sarah McNick ya. Jadi memang tubuh ini juga perlu konsisten ya, waktunya tidur kapan, waktunya enggak ya, supaya tubuh ini juga mempunyai bagaimana untuk mereaksi tidur ya yang baik. Yang keempat adalah tidur dimanapun. Anda perlu menciptakan lingkungan yang mendukung untuk tidur siang. Chris Winter, spesialis tidur, berkata bahwa tempat-tempat yang berisik dan kurang nyaman tentu bukan lokasi yang tepat untuk tidur.
Pilih tempat yang tenang, adem, dan nyaman. Lepas sepatu Anda, berbaring sepenuhnya, cari selimut yang nyaman, dan gunakan selama tidur. Pertimbangkan semprotan aroma lavender atau secangkir teh chamomile hangat, kata Winter dikutip dari Basel ya. Jadi memang juga harus tempat ya. Yang kelima adalah tidur setelah makan besar. Nah, ini juga patut diwaspadai ya. Tidur setelah makan besar. Rasa kantuk memang tak tertahankan setelah makan siang ya, orang pun cenderung memilih tidur setelahnya, padahal ini adalah kebiasaan tidur siang yang perlu dihindari. Betapa tidak, makanan berat, apalagi yang tinggi lemak, karbohidrat atau gula, akan lebih sulit dicerna saat tidur. Masalah semakin besar jika Anda memiliki penyakit asam lambung. Posisi tubuh berbaring dan memudahkan isi perut berbalik ke kerongkongan sehingga menimbulkan heartburn ya. Heartburn atau seakan jantung ini terbakar ya. Jadi tidak unrecommended ya, tidak recommended untuk sesudah makan besar itu langsung tidur, karena karena pertama tentu saja akan ada penumpukan lemak gitu ya, yang tentu saja juga berpengaruh ya dari kualitas tidur kita yang nantinya akan tidak memberikan efek nyenyak dan juga kenyamanan. Yang keenam ya, tidur siang dijadikan pengganti tidur reguler. Sebagian orang menganggap kurang tidur di malam hari ini bisa dikompensasi dengan tidur siang. Upaya ini memang bisa mengembalikan energi tubuh, tetapi tidak sebaik saat tidur malam. Yang ketujuh, ngopi sebelum tidur siang. Beberapa orang minum kopi jelang tidur siang. Anggapannya tubuh perlu waktu untuk mengolah kafein dan memperoleh manfaatnya. Tubuh pun bisa segera setelah bangun tidur. Akan tetapi Mednick tidak sepakat dengan teori ini. Konsumsi kopi di sore hari malah akan mengacaukan jam tidur malam ya. Kafein bertahan setidaknya 5 jam di tubuh sehingga efeknya tetap bisa mempengaruhi jam tidur malam ya. Jadi jangan minum kopi sebelum tidur, maka tidak tidur nanti. Dan yang terakhir, yang 8 ya, tidak segera beranjak dari kasur. Perhatikan juga kebiasaan setelah tidur siang. Saat alarm sudah menyala, sebaiknya segera bangun dan bergerak. Memutuskan untuk tidur lebih lama justru tidak sehat. Tidur siang harus diakhiri dengan cara yang dipahami otak bahwa tidur sudah berakhir dan terjaga perlu dioptimalkan, kata Winter. Dia menyarankan untuk keluar rumah agar terpapar sinar matahari dan jalan-jalan sebentar. Cahaya matahari akan memberitahu otak bahwa saatnya bangun dengan mengurangi melatonin dan meningkatkan serotonin. Demikian beberapa kebiasaan tidur siang yang perlu dihindari ya. Jadi itu hal-hal tadi itu perlu dihindari ya sobat sekalian, supaya pertama tidur kita nyenyak ya, dan kita mendapatkan fungsi tidur yang baik, yaitu pertama ya untuk menangkal radikal bebas ya, dan juga untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita ini supaya tidak rusak ya, dan juga memperbaiki otak supaya tidak cepat pikun ya. Dan saya juga terus rekomendasikan produk kesehatan yang saya rekomendasikan untuk konsumsi, yaitu Turkish Propolis Turkiya. Ini adalah propolis ya. Kita ketahui propolis adalah turunan lebah yang manfaatnya luar biasa. Di antaranya adalah manfaat dari Turkish Propolis Turkiya ini, manfaatnya untuk mengatasi sudah mendapatkan nanoteknologi, yaitu teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit ya. Kemudian manfaatnya banyak sekali, diantaranya dapat mengatasi penyakit non medis, kolesterol ya, asam urat, diabetes, stroke ya, mah, kanker, kemudian juga ginjal, amandel, jantung dan lain sebagainya. Jadi ini ada penyakit herbal sapu jagat yang dapat mengatasi berbagai macam penyakit, dan testimoninya ya sudah ada gitu ya. Untuk varian selanjutnya yang juga saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Turkiya Brain ya. Manfaatnya antaranya dapat memberikan nutrisi pada otak, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, mengatasi keluhan vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, dan juga menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Kemudian keunggulan dari Turkish Propolis Turkiya antaranya sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INIA, International Nano Entrepreneur Association.
Penggunaannya cukup mudah dengan meneteskan TPR atau Turkish Propolis Ruqyah sesuai dengan berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi malam ya, atau untuk terapi berat bisa 3 kali pagi siang dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa juga coba untuk produk herbal kami yaitu madu hutan ya. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.